Shalom, selamat siang sidang perkabungan. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-21, 22, 26, saya akan membacakan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 54 bagian akhir kutipan dan seterusnya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup, di dalam kedukaan, Engkau hadir, Engkau peduli, dan Engkau mengubah itu menjadi kemuliaan, mengubah itu menjadi pimpinan untuk rencana Tuhan wujud. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyatakan kehadiran-Mu, menyatakan kasih sayang-Mu dan pelukan-Mu yang paling hangat dan menyembuhkan bagi keluarga dan bagi semua kami. Pakailah pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang pengkhotbah dari aliran klasik. Dia adalah seorang yang berbicara dengan sangat berani sekali. Dia tidak populer dalam arti di mana-mana disambut. Tetapi jemaatnya, parokinya itu di seluruh dunia. Dia melakukan perjalanan ke semua bagian dunia, berbicara kepada setiap bahasa di bawah muka bumi. Dia mengunjungi orang miskin, dia memanggil orang kaya. Ia berkhotbah kepada orang dari setiap agama maupun yang tidak beragama. Tema khotbahnya selalu sama. Sesungguhnya dia itu adalah seorang pengkhotbah yang sangat fasih. Dia menggerakkan perasaan orang dengan cara yang tidak kita pahami. Bagaimana dia bisa membuat orang mengalirkan air mata, bahkan dari seorang yang tidak pernah menangis. Argumentasinya tidak bisa dibantah. Dan jika juga tidak ada hati yang tidak tergerak oleh kekuatan seruannya, dia menggoncang hidup orang-orang dengan pesan khotbahnya. Banyak orang sangat membencinya, tetapi dengan satu atau cara yang lain, ia membuat orang mendengarnya. Tahukah Anda siapakah pengkhotbah itu? Namanya adalah kematian. Death. Kematian. Setiap batu nisan adalah mimbarnya. Setiap surat kabar menyampaikan teksnya. Setiap WhatsApp meneruskan pesannya. Suatu hari engkau juga akan menjadi khotbahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti akan mati. Cepat atau lambat, giliran kita akan tiba.
Tetapi apakah mati itu? Kenapa mesti mati? Setelah mati, apakah habis, punah, ataukah terus ada? Jikalau ada, kita akan pergi kemana? Kalau terus ada, bagaimana kondisi kita, kehidupan di mana kita akan ada di dalam kehidupan yang kelak tersebut? Apakah kita siap untuk kehidupan yang akan datang? Firman Tuhan mengatakan, bersiaplah untuk berjumpa dengan Allahmu. Sudah siapkah kita? Anak-anak muda berkata, aku tidak takut mati. Orang-orang dewasa merasa jago, mereka mengatakan, aku tidak mati. Kematian sang pengkhotbah menertawakan orang-orang yang sombong itu. Dia berkata, jarum suntik saja, kamu lari ketakutan. Waktu sakit atau mungkin ada berita kanker, kamu sudah depresi. Ada bahaya dan ancaman, kemiskinan ataupun berbagai masalah lain. Engkau sudah ketakutan, kaku, tak berkutik. Saudara, berapa cerobohnya manusia berani menghadapi kekekalan dengan sikap yang acuh tak acuh, dengan mengabaikan. Betapa terlalu bodohnya manusia. Kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah hukuman akibat dosa. Kematian adalah terpisah dari sumber hidup anugerah. Kematian adalah terbuang dari semua yang baik. Kematian adalah penderitaan dan kehancuran. Penderitaan yang kita benci. Itulah yang kita lari untuk memeluknya. Kita akan mendapatkan apa yang kita mau hindari. Kita akan mencintai dengan bodohnya kematian, kehancuran, kebinasaan yang paling kita benci. What is death? Death. Alkitab menulis kematian dengan huruf besar, singular, atau suatu kuasa yang menghancurkan. Kematian pengkhotbah yang saya ceritakan tadi memberikan satu pesan yang kuat kepada kita. Manusia ada di dalam masalah yang besar. Untuk mengatasi COVID, negara-negara menggelontorkan uang beribu-ribu triliun, miliaran, ribuan triliun yang kita tidak bisa hitung jumlahnya, tapi belum selesai. Betapa sulit, betapa rumit, kita tidak tahu akan seperti apa. Negara-negara yang pernah begitu hebat mengontrol, sekarang di dalam kesusahan. Apa yang akan terjadi ke depan? Tidak mudah mengatasi. Dosa lebih rumit daripada COVID. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi masalah begitu besar yang terjadi pada diri manusia, siapa yang bisa mengatasi? Orang coba mengatasi dengan agama, filsafat, etika, disiplin diri, tapi semua itu gagal. Oleh karena itulah Tuhan itu sendiri turun dari surga. Dia inkarnasi menjadi manusia. Dia mati di salib untuk menebus kita dari dosa. Dan inilah satu-satunya cara yang disediakan Allah agar manusia dapat diampuni, didamaikan, diperbaharui, menjadi ciptaan baru, agar kita kembali dalam persekutuan dengan Tuhan, mencintai yang layak dicintai, membenci apa yang harus dibenci. Dosa membuat manusia menipu diri. Manusia menjadi amor mortem, mencintai kematian. Orang menyukai obat bius. Orang menyukai apa yang menjadi kekejian. Orang menghancurkan diri sendiri. Dosa membuat kita mempermainkan diri. I have found the enemy, and the greatest enemy is myself. Kita bahkan tidak bisa menolong diri kita. Only Christ, Jesus Christ, God Himself, our Creator, Dia rela inkarnasi. Sekalipun dihina, mama paling rela untuk berkorban.
Dia lebih daripada orang tua kita. Dia datang, dia kasihan, dia tahu siapa kita. Cacing. Dan dia tahu derita kita. Dia mau menyelamatkan kita. Kemarin dari kamar jenazah, saya dengan istri, dengan Pak Johan, mau kembali ke parkir. Lalu tanya kepada beberapa orang yang kami lihat, ini punya seragam adalah kerja di rumah sakit Dr. Sutomo. Rumah sakit yang luas sekali. Kami tanya berapa kali untuk dapat petunjuk supaya jalan lebih ringkas. Kesimpulannya akhirnya kami mesti jalan yang dekat Wapo, dekat Erlangga. Kembali sampai di Dharma Usada. Lalu keluar, lalu kemudian jalan lagi ke tengah untuk mendapatkan mobil. Saya berkata, luar biasa luasnya rumah sakit Dr. Sutomo. Sampai pegawainya pun tidak paham seluk-beluk. Atau ada berita, informasi yang dia kurang jelas atau kami kurang jelas. Sampai kami harus jalan jauh. Kalau mau olahraga jalan kaki boleh ke sana. Saya memikirkan betapa cerobohnya orang memikirkan surga itu so simple. Untuk satu rumah sakit yang satu kompleks kita bisa lari, jalan cukup terjangkau. Kita aja ada yang tidak paham seluk-beluk, yang minta informasi bisa keliru. Tetapi orang pergi ke kekekalan, dia pikir bisa mudah, yakin. Tetapi ketika keliru tak bisa kembali. Saudara, banyak orang ketika belum mengalami anugerah Tuhan, kematian merupakan perjalanan menakutkan, no return. Go to the eternal life, without life, dead. Apa yang orang paling takut? Bukan mati. Mati selesai. Orang paling takut derita. Maka bunuh diri untuk lepaskan derita. Di dalam kekekalan we have no life, eternal life, the good life, the life of God. Kita terpisah dari Allah dalam kekekalan. Kita akan menyusah, mengutuk diri. What have I done? Kenapa aku pilih yang salah? Semua akan sadar batuli. Tapi bagi mereka yang telah memiliki anugerah di dalam Tuhan, mereka akan pergi ke kekekalan. Seperti satu tirai menuju hidup lebih baik. Menuju hidup lebih baik. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Why? Karena oleh Yesus Kristus dan hanya oleh Yesus Kristus, Allah itu sendiri yang jadi manusia. Dia telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Dan melepaskan kita dari semua evil, semua kejahatan, semua yang akan menghancurkan kita. Dan dia memberikan bagi kita hidup kekal. Kita didamaikan. Dan kita sekarang boleh menjadi anak Allah. Allah di dalam diri kita. Kita bukan mengharapkan keselamatan belum kita miliki. Allah tinggal dalam diri kita. Immanuel. Allah beserta kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kita tempuh jalan ke surga. Kan bahagialah hari depan kita. Bagaimanakah dengan kau saudara? Maukah kau jalan serta? Marilah bersama ke surga. Ini panggilan bagi mereka yang rindu. Jangan ada penderitaan. Banyak orang baik jadi dokter menolong. Para rohaniwan dan orang yang telah menerima keselamatan ingin berbagi keselamatan dari sakit rohani yang berbahagia. Kematian tidak sama bagi semua orang. Ada kematian yang terasa menyedihkan karena hidup yang dijalani keliru dan salah. Ada kalanya hamba Tuhan akan berkhotbah dengan susah payah untuk berusaha menghibur keluarga dan menghindari hal-hal yang malu untuk disampaikan.
agar tidak menambah kedukaan keluarga. Tetapi ada kematian yang walaupun sedih karena berpisah dengan orang yang begitu dicintai. 25 tahun berpacaran. Kita tahu dalam relasi yang baik itu menyakitkan. Berpisah dengan orang yang kita kasih. Tetapi kematian saudari kita dipenuhi kemuliaan. Bu Nani meninggal di dalam kemuliaan. Banyak orang sangat mencintai dia. Dia siap berjumpa dengan Tuhan. Dia dipanggil Tuhan dalam waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita merasa dusun. Hampir kita semua tidak rela dia pergi sekarang. Saya pribadi sangat sayang, sangat bangga atas jemaat saya ini. Kita coba memahami apa yang terjadi. Ketika dia sakit, sudah konsultasi dengan dokter. Tidak ada yang menyangka dia yang begitu sehat, segar, ceria, semangat. Akan paginya itu kolaps, koma. Malamnya hari Rabu, saya bincang sama Pak Su. Saya pikir orang muntah, lemes, tidur besok akan segar. Tidak ada yang menyangka. Lalu pagi-pagi Kamis masuk IGD, koma, tanggal 30 September. Dan tidak pernah bangun, dia tidur terus. Dia koma, mungkin dia tidak lagi merasakan kesakitan, sampai 11 Oktober jam 13.40, setelah 12 hari koma, dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Semua seakan-akan sudah diatur oleh Tuhan. Dia bersama dengan suami telah mempersiapkan anak-anak di dalam iman dan pelayanan. Saya memperhatikan anak-anak sudah disiapkan. Sedih pasti, sedih tanda cinta. Mereka nggak senang, mati senang. Mereka pasti sedih, seperti kita juga sedih bersama. Tapi mereka menyatakan iman. Saya melihat karakter dan iman yang baik itu ada dalam keluarga. Saya bersyukur ketika mereka di dalam saat pandemi bisa kumpul. Mestinya Gaby di Singapura, KL ada di Jakarta di Calvin. Tuhan kasih mereka kumpul keluarga. Ada satu saat di mana ada satu saat di mana mereka pergi ke Mentawai. Satu keluarga, Pak Su cerita sama saya bukan saja mendukung, saya senang, sangat senang. Senang kenapa? Mereka pakai waktu bersama dengan keluarga, plus pelayanan bersama. Ada orang pergi jalan-jalan, tapi pelayanan bersama satu keluarga. Seperti dulu kami, beberapa orang, saya dengan anak, istri, 2 anak bersama tim, pergi ke Manado. Itu bagi saya hal yang sangat tak bisa dibeli dengan uang. Itu lebih berharga daripada saya ajak mereka pergi ke Jepang. Jauh lebih berharga. Bersama-sama. Biar mereka lihat mama mereka yang selama 2,5 tahun itu melayani di Mentawai, yang pergi ke Padang, terbang, lalu pergi lagi naik motor, tidak ada signal. Mereka bisa melayani, berkenalan dengan jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat semuanya adalah pimpinan Tuhan bagi mereka untuk punya waktu-waktu yang indah. Saya melihat bahwa Bu Nani itu telah hidup dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan dalam saya mengenal dia, setelah saya menjadi gembala, mereka memilih untuk berjemaat di Andika.
yang setiap minggu dan selain minggu ketika ada acara harus jalan 1 jam. Padahal ada cabang kita yang lebih dekat. Dia bagaimana makin matang, makin stabil. Nani adalah seorang yang punya energi. Tetapi sekarang digabungkan dengan kestabilan, ketenangan, dan luar biasa indah. Saya sangat rindu, sangat suka mengamati jemaat. Dia melakukan semua tugasnya dengan sangat baik. Dia seorang jemaat yang sangat setia, yang rumahnya salah satu yang paling jauh seperti beberapa. Tetapi dia adalah bersama keluarga Allah salah satu yang paling rajin, paling setia. Bahkan ketika speak saya uji, ada onsite. Hanya dia dengan beberapa rekan, yang lain tidak datang. Saya mau tahu siapa yang rela untuk datang. Inilah salah satu daripada jemaat yang hatinya, semangatnya, keceriaannya sangat mewarnai. Bukan hanya Andika, anak-anak sekolah minggu yang begitu sayang sama Lausenani, tetapi pelayanannya sampai ke berbagai tempat. Anak-anak sekolah minggu sangat dekat, mereka sangat kehilangan. Saya masih ingat gimana keceriaan, kedekatan mereka. Dia seorang koordinator sekolah minggu yang sangat baik dan mengayomi, bisa tegas tapi juga sabar, diterima oleh rekan-rekan karena bukan memaksa tapi kesungguhan, kerajinan semakin matang. Saat COVID ketika orang ketakutan dan bersembunyi di rumah dan punya alasan untuk malas, seluruh keluarga ini adalah salah satu yang paling rajin bersama beberapa orang yang sedikit, yang paling tidak takut melayani. Pergi bersama-sama di dalam pelayanan bantuan kemanusiaan, tim aksi kasih memberikan APD ke rumah sakit ketika orang gentar, memakai masker double dan face shield, mendatangi masyarakat untuk memberi bantuan. Dan Nani adalah salah satu yang paling berani, paling rajin, paling sukacita. Pelayanannya tidak dibatasi bahkan oleh Andika. Dia aktif di dalam berbagai pelayanan yang lain. Di Andika sekalipun bukan tugas dia nggak hitung-hitungan. Dia ikut terlibat dalam ibadah, dia pendaftaran, dia DNA-nya adalah melayani. Melayani dengan sukacita. Gereja menjadi rumah keduanya. Bu Gina pasti tahu, dulu di Citra. Gereja menjadi rumah keduanya, pengurus jemaat itu begitu dekat. Tahun-tahun kami melayani bersama, seperti ada seri retret keluarga. Itu kenangan yang indah selama beberapa tahun. Relasi begitu baik dengan pemilik atau koordinator tempat retret. Begitu indah bersama dengan seluruh keluarga, penuh ceria. Bersama jemaat khususnya pengurus inti dengan hamba Tuhan. Kami itu sangat dekat. Seperti saudara yang begitu dekat. Penuh keceriaan tawaria. Setahu saya tidak ada pertengkaran. Begitu indah. Sangat indah. Saya rasa dalam pelayanan saya sebagai gembala di Andika, itu suatu penghiburan dan hal yang saya bersyukur bahwa ada suasana yang sangat indah seperti itu. Banyak orang sangat diberkati. Waktu ada COVID, saudara, ibu inilah yang begitu rajin membantu ketika orang cari tabung oksigen. Baik dari gereja lain maupun dari jemaat yang seorang memberikan WA. Saya sangat dibantu Cik Nani waktu keluarga ada COVID. Selamat jalan Cik Nani. Bukan, cewek dan cewek kan jalan jantung. Ini bukan hanya orang itu, tapi banyak orang. Ketika ada berbagai hal pelayanan, sangat ringan tangan membantu sehingga menghibur orang-orang yang dalam kesusahan. Ketika anak memasuki remaja, ke Andika terlalu jauh, capek. Maka ada kepikiran, pergi ke cabang yang lebih dekat. Mama dengan papa bicara, kamu ada di Andika, bergereja lokal di Andika, biarlah jadi jemaat yang baik. Bukan pikirkan capek atau tidak, tapi apa yang harus dilakukan. Paradigma itu merubah. Anak terlibat, aktif di dalam remaja. Setelah itu tidak ada masalah. Karena bukan masalah jauh atau dekat, tapi hati dan pengertian.
Saya kagum. Ini harus jadi teladan bagi para penatua dan juga setiap orang tua. Karena Pak Tong pernah mengatakan, banyak penatua dan jemaat aktivis rajin melayani luar biasa. Tapi anak mereka pergi ke gereja yang non-reform, ke gereja lain. Gimana kita bisa mendekati dan membuat mereka rela mengerti. Dan bersama keluarga sama-sama melayani. Dia melayani di cabang-cabang lain, di mana perlu minta bantuan. Relasi lintas. Penatua Timotius Sidik berkata, saya kenal Nani dalam setiap acara STEMI. Di Surabaya baik KKR Natal, Jumat Agung maupun Kapin. Selalu rajin melayani Tuhan. Sekarang Nani sudah berada di pangkuannya. Di pusat, di KYP, SMJ. Dia begitu suka cita melayani. Dia tidak menghindar. Dia suka mengerjakan semuanya itu. Dia terlibat di dalam pelayanan KKR regional. Pak Eter banyak melakukan trip-trip. Dia ikut di dalam banyak trip. Nanti Pak Eter yang bisa menceritakan. Bersama juga rombongan-rombongan yang lain. Sampai satu saat dia memikirkan satu pelayanan ketika ada kenalan mengajak pelayanan jangkar. Pergi ke Mentawai. Dan Pak Sirus Japri sama saya. Bagaimana mereka sangat sayang. Dia cerita anak-anak itu tiap hari menanyakan kabar Bu Nani. Berdoa. Terus telepon yang punya signal kepada Pak Sirus menanyakan. Kalau tidak salah saya membaca informasinya. Waktu pemakaman ada yang akan mau datang. Seperti memaksakan ingin ketemu untuk acara yang sangat dicintai anak-anak. Anak-anak mahasiswa, ibu-ibu yang dikoordinasi. Dan mereka sangat kehilangan. Pak Su memberikan satu pesan di WA yang saya baca bagian paragraf ini. Dia Nani yang semangatnya berjuang, melayani ceria, teguh pendirian. Terlalu cepat ya bagi kita terlalu cepat. Tapi kita tidak bisa menghambat waktunya Tuhan. Lause kesayangan anak-anak sekolah minggu. Membuat aktivitas sekolah minggu. Pelayanan di Mentawai. Membimbing anak-anak mahasiswa Mentawai. Mengurus kami di rumah. Seringkali galak, sering ceria juga. Memaksa anak-anak belajar Alkitab dengan serius. Mengurus pekerjaannya di Signora. Makanannya enak. Buat desain brosur. KKR regional. Apalagi masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ini baru sebagian yang saya terima pesan. Saya yakin banyak dari pribadi-pribadi. Saudara, terlalu cepat. Ibu Nani pergi bagi kita. Saya sangat kehilangan. Dialah salah seorang motor walaupun wanita. Dia sangat penting dalam pelayanan. Dia membuat suasana keceriaan, membuat semangat. Andika sangat kehilangan. Teman-teman, geng-geng sahabat yang dekat sangat kehilangan. Keluarga sangat kehilangan. Teman-teman di Mentawai sangat kehilangan. Tapi kita mau belajar perspektif dari Tuhan. Kita yakin waktu Tuhan telah tiba baginya. Sejak dia koma, saya yakin dia tak sakit. Keluarga bergumul hari Kamis 30 September. Saya melihat anak-anak bagaimana mendampingi terus kami pada keluarga, membuat keputusan. Saya rasa inilah yang harus kita jalani. Keluarga melakukan apa yang terbaik. Kita mengharap yang terbaik, siap untuk apa yang kita mungkin tidak inginkan. Waktu Tuhan tiba, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi Ibu Nani. Tugasnya sudah selesai. Dan semua apa yang saya ceritakan, saya boleh meyakini, dia telah setia memelihara iman. Jadi ibu yang baik, istri yang baik, menjadi seorang jemaat yang baik, pelayan yang baik, teman yang baik, melayani dengan sangat baik. Dia boleh pergi dalam kemuliaan. Dia boleh mencapai akhir
dan mahkota kemuliaan telah tersedia bagi dia. Tapi apa dengan kita? Mengapa kita ditinggal? Keluarga aku rasa sangat amat kehilangan. Siapa lagi yang nanti akan masak makanan enak? Yang sigap. Nani itu punya kekuatan, kemampuan sangat luar biasa sekali. Dia sangat hebat, sangat berenergi. Saya bergurau. Cara menghukum Nani adalah ini. Suruh dia duduk, tidak usah kerja apa-apa. Dia akan menderita. Dia suka bekerja, suka melayani. Ringan tangan. Dan lakukan itu dengan sukacita. Apa pesan bagi kita? Pengkhotbah yang saya perkenalkan, yang namanya kematian, saat ini berkhotbah. Berkhotbah bagi kita. Kita rindu, kita sayang. Saya sedih sekali. Mungkin istri saya bisa melihat. Saya diam-diam tetapi saya sedih sekali. Apa bagian bagi kita? Apa pesan bagi kita yang ditinggalkan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan bagi kita lah, sudahkah kita memiliki relasi dan kepuasan di dalam Tuhan? Keamanan di dalam Tuhan. Telah selamat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memikirkan kekurangan kita. Tapi di dalam sukacita kita boleh melayani dengan semangat. Seperti saudari kita. Banyak orang itu masih miskin, meraih, merangkul, merampas segala sesuatu bagi diri. Mau dilayani, tidak mau melayani. Dia begitu semangat. Ketika COVID, saya terus mikir di mana jemaat-jemaat. Dia adalah salah seorang yang paling tidak takut. Tetapi dia dengarkan dan tidak ceroboh. Dia ada beda pendapat, tapi tidak memaksa mereka yang takut. Dia menjalankan tugas. Sering komunikasi, sering telepon. Kadang sekaligus dengan istri saya bicara. Saya bersyukur kestabilan dalam dirinya. Ada prihatin, tapi ya sabar kepada jemaat. Dia tidak sabaran. Dia merasa kenapa seperti itu? Kalau masa orang Kristen takut mati, hidup mati di tangan Tuhan. Saya bersyukur Ibu Nani tidak meninggal karena COVID. Agar tidak ada yang mengatakan, itu loh, gara-gara ceroboh mati COVID. Semua Tuhan atur. Agar tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia salah. Dia benar. Dia itu menurut saya adalah orang yang meneladani spirit Pak Stephen Tong. Dan dalam hal ini saya mengkritik banyak orang yang suka dengerin khotbah Pak Tong. Tetapi tidak ikut spirit Pak Tong. Mereka dengar khotbah Pak Tong untuk memuaskan diri, lalu berlaku tidak sesuai dengan prinsip Pak Tong. Bu Nani inilah yang mirip Pak Tong. Yang tidak takut, yang berjalan, pergi, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebelum semua itu hilang. Dan dia, Tuhan sudah atur apa yang terjadi, pembuluh darah yang pecah. Semua waktu Tuhan. Tapi dia tidak kehilangan momen. Dia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. You jangan ketinggalan. Kalau you lalu meninggal, belum lakukan itu, you di sorga adalah nyesel. Salah satu hal yang akan jadi hukuman di akhirat adalah penyesalan. You akan nyesel. Karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa, kiranya sejumlah pelayanan yang selama ini dikerjakan, baik di Andika, dia salah seorang yang paling rajin. Tapi banyak orang setelah COVID muncul sekalipun di gereja tidak. Kalau Anda ada problem untuk stay di rumah karena jaga COVID, lain cerita. Kalau you bisa kemana-mana, tapi ke gereja tidak, you mungkin malas. Ada orang yang dulu melayani, setelah itu sepanjang berapa tahun, tidak kerja apapun menghilang. Kali ini bukan saya yang khotbah, Bu Nani akan khotbah sama kamu. Malu. Ada orang mati harus
dipoles kata-kata untuk muji-muji yang kadang saya merasa apa sih yang dipuji. Saya mesti fair, adil, perlakukan semua jemaat sama. Itu prinsip saya. Tapi maafkan, hari ini saya mau memuji jemaat saya. Saya bangga sama dia. Dia KL Pasu. Kalian harus bangga. Punya mama yang beriman. Punya istri yang telah dibentuk Tuhan. Dan saya melihat dia di dalam kematangannya yang baik. Sangat baik. Dan dia telah menyelesaikan. Saya mau lihat setelah dia selesai. Pos-pos yang dia tinggalkan. Ada orang tidak. Kalau tidak, you adalah jemaat yang buruk. You tidak dengarkan khotbah dari sang maut, death, kematian itu. You tidak dengarkan pesan dari seorang yang saya anggap telah hidup dengan level seperti hamba Tuhan. Dari semua yang saya ceritakan. Seorang hamba Tuhan rohaniwan yang begitu setia. Kita masih mau sembunyi? Saya tidak mengatakan you ceroboh sembarangan. Yandika kita sangat protokol. Tapi mari kita berani hidup bagi Tuhan. Keluarga dan kita semua yang berduka. Hari ini kita mungkin sedih. Tapi kita menghantar saudari, istri, mama, kekasih, teman yang boleh kita banggakan. Yang telah memelihara iman, telah mencapai garis akhir, dan sekarang mahkota kemuliaan telah tersedia baginya. What a glory. Amin. Mari kita berdoa. Surga, kami bersyukur untuk hidup satu manusia. Kami bersyukur bahwa di GRI ada Pak Stephen Tong yang sangat kami muliakan, kami junjung, kami dengarkan. Tapi sayang tidak semua orang menangkap spiritnya. Hari ini di dalam acara tutup peti, di dalam kesedihan kami bersuka cita. Kami melihat kemuliaan seorang yang telah Engkau bentuk dengan sungguh-sungguh beriman dan mencintai Tuhan. Yang benar-benar memiliki satu kepuasan sukacita dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Engkau berbuah seperti yang telah kami sampaikan dan mungkin masih banyak yang lain. Sekarang dia akan beristirahat di dalam kemuliaan. Hiburkanlah Pak Suharsono, hiburkanlah kedua malaikat mereka, Gebi, Gabrieli maupun Mikael. Tuhan berkati, pimpin warisan iman jejak yang baik, kiranya mereka teruskan dan boleh dipakai oleh Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah segenap keluarga yang pasti sangat bersedih. Kiranya Tuhan juga membuat mereka semakin beriman seperti Bu Nani. Berkatilah rekan-rekan yang selama ini sangat terinspirasi oleh semangat Bu Nani, keteladanannya, juga boleh semakin giat dan setia. Tolonglah jemaat-jemaat yang malas, yang telah menghilang, tertegur untuk boleh ikuti teladan gembala kami, Pendeta Stephen Tong, dan juga teladan daripada Ibu Nani. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir, agar kami pulang sebagai orang yang diperbaharui. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.